Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak sudah masuk ke kelas 5, yaitu di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar subtema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Untuk subtema 1, judulnya adalah organ gerak hewan. Subtema 1, organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, menentukan IKO atau ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang keempat, menyebutkan pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukannya. Kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Tapi sebelum mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kita baca ya bersama-sama. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah, meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Pembelajaran 1. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ayo membaca, kita baca bersama-sama, oke? Judulnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan
akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini dari paragraf 1 ya. Kemudian, kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Pada kelas 4, anak-anak sudah belajar tentang ide pokok. Nah, sekarang kelas 5, anak-anak masih belajar tentang ide pokok. Ide pokok kita singkat pada pembelajaran kali ini menjadi IKOK. Oke, anak-anak ditugaskan untuk mencari IKOK. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian paragraf 4, dan paragraf 5. Karena paragraf 1 sudah, anak-anak tugasnya mengerjakan mencari IKOK paragraf 2, 3, 4, dan 5. Tidak hanya IKOK, anak-anak juga mencari kalimat pengembangnya. Ya. Kemudian, ayo menulis, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini terdapat ide pokok. Nanti anak-anak buat kalimat menjadi sebuah paragraf di sini ya. Nah, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Dijelaskan di sini, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dijelaskan buat sebuah paragraf. Oke, di sini. Ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, oke. Tugasnya mencari IKOK paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dikembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Lalu kemudian, nah, kamu sudah berhasil. Ketika kamu sudah berhasil menentukan IKOK ya, ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba. Nah, kalian mencari dan mengerjakan pertanyaan berikut. Pengertian ide pokok bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Untuk apa fungsinya ide pokok tersebut? Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Bagaimana ya cara menentukan untuk mencari IKOK atau ide pokok? Nah, nanti tugasnya dikumpulkan melalui WhatsApp group. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.